jumpa lagi dengan Pak Sidik. Kali ini pasti akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ini materi ada yang di kelas 4 ya. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah sebetulnya pasti juga akan sedikit menjelaskan mengenai media yang sudah pasti kelas. Media ini sebetulnya bisa kalian gunakan sendiri di rumah, tapi kalian harus memahami tata caranya. Sini ada pendahuluan, kemudian untuk mengetahui materinya kalian bisa klik materi, ada latihan soal, ada evaluasi juga sebetulnya. Cuma kali ini sebetulnya sepertinya evaluasinya mungkin nanti belum bisa digunakan karena belum support dengan laptopnya Pak Sidik. Kemudian ada daftar pustaka dan ini nanti ada penyusunnya Pak sendiri. Oke, kita mulai coba dari ini, klik pendahuluan. Kalian tentu pernah melihat ada makhluk hidup di sekitar kita. Ya, di sekitar kita itu ada banyak tumbuhan dan hewan. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan itu dan apa saja fungsinya dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan itu. Yuk kita masuk pada materi. Nah, bagian-bagian tumbuhan ini terlihat seperti pada gambar ini ya. Ada bunga, ada daun, ada buah, ada batang, ada akar. Nah, ini setidaknya tumbuhan itu memiliki ini semua: bunga, daun, buah, batang, dan akar. Nah, mari kita pelajari. Ini sebenarnya bebas, kalian mau belajar dari apa dulu. Misalnya kamu suka belajar dari akar, oke, nanti bisa diklik dari akar. Mulai dari buah boleh, mau dari bunga dulu boleh, tapi kali ini pasti akan memulai dari akar ya, dari bawah dulu baru nanti ke akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah dan ke dalam, dan tumbuhnya itu searah dengan gaya gravitasi bumi. Apa saja bagian-bagian akar? Kita klik. Nah, secara umum akar itu terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Ini ada terlihat di gambar ini ya. Ini cabang akar, ini rambut akar, kemudian ada ujung akar. Nah, pada ujung akar ini nanti ada tudung akar yang berfungsi untuk menghujam ke tanah. Ini biar dia bisa terus ke bawah. Akar utama adalah bagian akar yang cukup besar, bentuknya mengerucut dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama tumbuh cabang akar dan rambut akar. Nah, ini bagian-bagian akar. Kemudian jenis-jenis akar. Nah, ternyata ada dua jenis akar yang di sini ya. Ada akar serabut, ini akar serabut, dan akar tunjang yang pertama, tunggang maksudnya. Ciri-cirinya akar serabut itu akarnya kecil, halus seperti serabut, jumlahnya banyak dan tumbuhnya menyebar. Sedangkan akar tunggang itu bentuknya besar, jumlahnya tidak begitu banyak atau sedikit, tumbuhnya lurus dan menusuk ke dalam tanah. Nah, ada apa lagi kita lihat? Nah, selain akar serabut dan akar tunggang, terdapat beberapa jenis akar khusus. Akar khusus ini tentunya hanya dimiliki tumbuhan-tumbuhan tertentu. Kalau yang tadi secara umum itu ada serabut, ada tunggang. Yang pertama itu ada akar tunjang ya, contohnya pada tumbuhan pandan. Kemudian ada akar gantung, contohnya pada pohon beringin. Kemudian ada umbi akar yang contohnya kentang. Ada akar pelekat, contohnya pada tumbuhan sirih. Kemudian ada akar isap, contohnya adalah benalu pada tumbuhan. Nah, ini adalah beberapa jenis akar. Kemudian akar itu fungsinya untuk apa? Tentunya yang pertama menunjang berdirinya tumbuhan ya, jadi dia harus kokoh berdiri ya. Kalau kena angin, kena apapun, itu dia tetap berdiri kokoh. Kemudian menyerap air dan mineral dari tanah. Ketiga, menyimpan cadangan makanan. Untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya ubi kayu, itu mereka menyimpan cadangan makanan di akar. Oke, kita kembali ke bagian tumbuhan ya.
akar, kemudian kita ke batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang itu berlawanan dengan akar. Jadi kalau akar tadi ke bawah, ke arah gravitasi, sedangkan tumbuhan itu ke atas. Ini mengikuti arah sinar matahari. Jenis-jenis batang. Berdasarkan kandungan kambiumnya, terdapat batang yang berkambium seperti ini dan yang tidak berkambium. Nah, ini. Contoh tanaman yang batangnya berkambium ini adalah pohon jati dan pohon mangga. Ini kambiumnya. Jadi kambium itu nanti akan menjadi kayu. Sedangkan yang tidak berkambium ini contohnya adalah pisang dan rumput-rumputan. Ini contohnya pohon pisang. Fungsinya batang untuk apa? Sebagai penyokong tumbuh tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, ini batang ini juga mengangkut air, mineral yang diserap oleh akar dan disampaikan ke daun. Kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oh ya, ini belum. Menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi tadi yang cari makan itu akar, kemudian transportasinya batang. Karena batang juga merupakan tempat tumbuhnya daun, ya. Kita kembali. Fungsi batang sudah, jenis batang sudah, ke sekarang buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Ini yang bagian luar ini kulitnya, kemudian ini yang bagian kuning ini dagingnya, yang dalam ini adalah bijinya. Biji buah berfungsi sebagai bakal tanaman baru, sedangkan daging buah itu tempat penyimpanan cadangan makanan. Biasanya bisa kita makan, ya. Buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan untuk memakannya sehingga membantu proses penyebaran biji. Contoh buah. Kemudian daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Umumnya memang daun itu berwarna hijau, tapi ada juga beberapa tumbuhan yang tidak berwarna hijau. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Yuk kita coba masuk pertama ke bagian-bagian daun. Nah, bagian-bagian daun. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, daun itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ya. Yang lengkap itu daun itu punya tangkai daun, punya pelepah daun, dan helai daun. Ini helai daunnya, yang tengah ini pelepahnya, yang paling bawah ini tangkainya. Ini yang menempel pada batang. Ini yang termasuk daun yang lengkap. Kemudian jenis-jenis daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, ini dibedakan menjadi daun yang bertulang menyirip, menjaring, melengkung, dan sejajar. Nah, ini yang melengkung, tulang daunnya ini, ya. Dan yang sejajar, ini yang menjaring seperti jari-jari. Kemudian ada yang menyirip. Selain dibedakan berdasarkan bentuk tulangnya, daun juga dibedakan berdasarkan jumlah helai daunnya pada setiap tangkai, yaitu daun majemuk dan daun tunggal. Ini satu tangkai ini hanya ada satu daun, makanya ini disebut daun tunggal. Berbeda dengan yang ini satu ini isinya banyak sekali, ya, makanya ini disebut dengan daun majemuk. Contohnya adalah pada putri malu. Yang ini contohnya adalah daun jambu, ya. Kalian bisa mencari contoh yang lain di sekitar kalian. Nah, terakhir bunga. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan tumbuhan, ya. Bagian bunga yang lengkap itu terdiri dari tangkai bunga, yang paling bawah ini tangkai, kemudian dasar bunga, kemudian ada kelopak bunga, kemudian ada putih, ada benang sari, dan ada mahkota bunga. Perhatikan gambar ini ada mahkotanya ditunjuk. Ini tangkai yang bawah, ya. Dan dasarnya ini kelopak bunga, kemudian bakal buahnya ada di dalam sini, ada tangkai putih, dan ada benang sari. Oke. Nah, kita lihat peta konsep tumbuhannya. Nah, ini peta konsepnya. Tumbuhan lengkap. Ini ada bunga. Bunga itu punya tangkai, kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Kemudian ada buah. Buah itu punya kulit, daging, dan biji. Kemudian ada biji terbuka, biji tertutup, monokotil yang tadi belum sempat dijelaskan. Kemudian akar itu ada akar tunggang, ada akar serabut, ada akar khusus.
Batang ini ada batang berkayu, berambyung tadi ya, ada batang basah dan batang rumput. Daun ini ada daun yang menjari, menyirip, melengkung dan beragam. Ini kita konsep yang kita pelajari tadi. Full, penuh. Nah, materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Oke, kita lihat coba latihan soalnya seperti apa. Nah, bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah, yuk kira-kira apa? Apakah akar, apakah batang, atau daun, atau buah? Jawabannya adalah iya, betul sekali, akar. Nah, ini pertanyaan kedua, nanti bisa dilanjutkan di media yang sudah. Saya kira itu dulu ya dari Pak Sidik. Kalian nanti bisa belajar di ini buku BSE IPA, ada IPS IPA. Ini siapa aja juga mengambil dari buku yang dulu, di buku tematik kurikulum 2013. Sampai di sini dulu.